Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membuat CRUD data petugas. Oke, kita login dulu. Admin. Ini login. Nah, kita akan bikin CRUD data petugas ya. Oke, not found karena kita belum bikin petugas.php. Oke, buka sublentech-nya. Kemudian kita file new. Oke, kita save as petugas.php. Oke, kita simpan. Seperti biasa kita bikin template-nya ya. Di sini petugas, master petugas ya. Master petugas. Kita akan copy tampilannya yang home ya. Nah, kita akan tampilkan ini. Kita butuh ini. Kita akan copy. Kemudian kita taruh di petugas. Nah, petugas. Kemudian kita butuh ini juga. Nah, betul, kita copy, kita paste juga di petugas. Nah, di sini yang bedakannya ini. Oke, kita akan bikin di sini. Kita akan menampilkan data petugasnya dulu ya. Ini kita akan kasih judul. Kita akan kasih judulnya rekapitulasi master petugas. Mas, M-nya gede aja, master petugas. Kita akan bikin di sini tabel ya, tabel kita akan kasih border aja deh, bordernya 1 supaya ada garisnya. Kemudian kita akan white-nya berapa, 100%. Oke, 100% nggak apa-apa. Oke, kita bikin tr, kemudian th itu tag head ya, berarti judulnya ya, nomor. Kemudian kita akan copy aja deh, nomor, kemudian nama petugas, kemudian level dan aksi ya. Username, kemudian di sini passwordnya kita akan tampilkan ya, nama petugas, dan di sini level dan terakhir tidak ada ya, aksi. Oke. Kemudian kita akan bikin di sininya kita pakai include ya, tentunya kita akan kasih include-nya kita atas saja dah. Sini php include koneksi .php. Oke, simpan include. Kok tulisannya beda? Oke, salah nulis berarti. Oke, setelah itu di sini kita akan coding ya, php. Kita akan kasih nomor, nomor. Kita mulai dari angka 1 aja deh nomornya. Kemudian kita akan ngoding SQL select bintang from tbl petugas kemudian kita akan query MySQL query. Nah, tapi jangan lupa i-nya ya, ini $SQL. Oke, titik koma. Oh, ini jangan lupa koneksi. Oke, sip. Kita akan tampilkan di tabel ya. Kita akan kasih variabel dulu, MySQL fetch array. Nah, MySQL ya, jangan lupa MySQL $query. Oke, kita akan coba. Oke, tutup dulu. Nah, karena sudah ditutup, ini kita buka lagi dengan PHP.
Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini kita akan kasih TR. Oke, sudah. Kasih TD. PHP. Dolar, nomor, plus. Oke, kita akan kasih titik. TD. Di sini kita akan kasih lagi PHP. Dolar, data. Ini data ini diambil dari data ini dolarnya. Jadi variabel di sini itu ngambil dari variabel dari sini. Oke, di sini ngambil dari sini. Jadi untuk penamaan variabel ini bebas ya. Oke, data. Ini yang kedua username. Username itu fieldnya apa? Ya, tabel petugas di sini username-nya fieldnya tetap sama ya. Username. Nama petugas. Oke, di sini kita akan masukin user nama. Oke, kita akan copy aja supaya biar cepat. Copy, kita paste. Dan di sini level, dan di sini nama underscore petugas. Dan terakhir di sini aksi. Kita saja dulu. Oke, coba kita jalankan, lihat tampilannya seperti apa. Nah, di sini home variable level dia tidak mengenal di line 21. Apa yang terjadi line 21? Oh, karena dia variabel ini tidak dikenal ya. Variable home level ini tidak dikenal. Kenapa? Karena di sini dia pakai session. Maka kita akan coba ambil sessionnya. Kita akan copy. Kita kasih di petugas. Nah, kita paste di sini. Oke, kita coba lagi. Kita balik lagi. Kita refresh. Sudah terbentuk. Oke, ini terlalu lebar ya. Tabelnya terlalu lebar. Jadi kita akan coba dia persempit aja dulu, jangan 100. Oke, di sini jangan 100, kita kasih 60. Oke, coba agak mendingan. Nomor kita akan kasih di tengah aja, level juga. Oke, nomor aja kita kasih di tengah sama aksi. Oke, jadi kita kasih di tengah. Di sini nomornya di tengah, jadi align center. Jadi posisi di tengah. Nah, gimana caranya aksi ini dia edit dan delete ya? Caranya dengan A. Di sini kita bikin petugas dulu ya. Petugas minus edit titik PHP. Kemudian karena kita akan ngambil get atau nilainya, kita kasih tanda tanya di sini ID petugas. Ini ID petugas ini biasanya diambil dari variabel primary-nya ya. Coba kita lihat petugas di sini. Nah, ID petugas. Lebih baik kita ambil variabel field yang merupakan dia primary-nya ya. Ini petugas. Kemudian ID petugasnya sama dengan dan PHP ini sama dengan begini ya. Dolar data di sini ID petugas. Oke, kita titik koma. Sudah, kemudian kita akan kasih judul di sini edit. Editnya gede. Oke, coba lihat, perhatikan, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sip, sudah. Nah, posisinya kita akan kasih di tengah. Di tengah berarti di sini align ya. Align center. Oke, center. Kemudian ini kita kasih pembatas. Kita akan copy aja, copy dari sini ke sini, kita copy, kita paste. Nah, di sini hapus, kemudian di sini juga hapus. Oke, sip. Oke, sudah beres. Kita akan coba klik edit, error ya. Kenapa? Karena kita belum bikin edit titik PHP. Klik hapus, di sini juga tidak akan keluar ya, error juga. Kenapa? Karena kita belum bikin petugas titiknya hapusnya. Nah, ini kita akan kasih lebar sedikit. Sini kita hide-nya, kemudian kita kasih berapa ya? 40. Coba lihat.
mendingan ya. Berarti kita akan bikin tambah dulu ya. Kita bikin ahref petugas minus tambah titik php. Oke, di sini kita kasih tambah. Coba kita lihat bagaimana tampilannya. Oke, sip. Di sini ada tombol tambah, artinya kita kan menambahkan tabel petugas ya. Begitu klik tugas, oke, error ya. Oke, kita ke home. Nah, kita ke petugas, kita tambah. Nah, di sini kita belum bikin ya. Sekarang kita akan bikin petugas tambah. File, new. Ini home-nya sudah. Di sini petugas ya. Petugas tambah. File, save as. Petugas minus tambah titik php. Oke, simpan. Kita akan bikin petugas titik tambah. Karena di sini terjadi pengulangan terus. Kan di sini coba perhatikan. Di sini kita butuh ini lagi ya. Kita butuh ini lagi. Sebentar, kita HTML5. Nah, di sini kita akan mengulang lagi. Kita akan copy lagi di sini, kita akan copy. Coba perhatikan, kita copy. Kita paste. Nah, kemudian di sini pun sama, kita copy, kita paste. Kita paste, kemudian di bawahnya juga sama. Nah, ini pun kita akan copy, lihat sampai segini. Kita akan copy lagi. Lihat copy, sehingga begitu kita lihat tampil di sini, coding atau kode yang diulang terus-terusan. Kenapa? Karena di sini kita butuh template ini, template header ini. Gimana caranya supaya untuk mempersingkat sehingga kita tidak butuh lagi codingan seperti ini. Ini diulang lagi di home, ini ada lagi, lihat sampai sama, lihat sampai baris 42 pun di petugas hampir sama, 4 tugas. Nah, gimana caranya? Kita akan bikin template-nya. Oke, caranya kita bikin file new. Nah, di sini kita akan bikin template-nya. Kita akan kasih nama header. Ini penamaan bebas ya. Header. Header ini artinya judul atas ya. Header PHP. Apa yang diulang di sini, coba perhatikan di home ini. Nah, ini diulang sampai 40. Oke, sampai 43. Kita cut, kita pastikan di header, paste. Oke, coba perhatikan di sini diulang sampai header. Nah, artinya kalau kita cut di sini, maka kita butuh include titik 2 di sini header titik php. Titik koma, coba perhatikan, kita ke refresh, kita coba home. Nah, lihat tidak ada perubahan ya, home. Nah, di sini padahal home ini cuma berisi jadi beberapa baris saja ya, karena ini kita sudah pindahkan. Nah, begitupun dengan petugas ya, petugas. Nah, di sini ini sama sampai begini. Petugas mana petugas ini? Petugas sama sampai 44. Nah, kita kan di sini. Nah, kita kan tutup aja begini. Pertama, include koneksi titik php. Yang kedua, include kemudian header titik php. Oke, lebih sederhana. Cuma jadi sekian baris. Begitupun sama ditambah ini, maka kita butuh cuma begini aja. Sampai sini kita hapus. Nah, kita butuh di sini include header titik php di koma, kita akan tutup. Coba lihat apa yang terjadi di sini. Refresh petugas. Nah, tidak ada perubahan kan? Kita tambah. Nah,
Ini hanya salah satu untuk mempersingkat atau untuk mempermudah supaya tampilannya lebih simpel. Oke, di sini kita akan tambahkan satu ya. Master petugas. Oke, M-nya gede ya. Oke, kita akan kasih pom action. Pom actionnya di sini petugas, simpan petugas minus simpan titik php. Kemudian seperti biasa metodenya metode post. Oke, sini kita akan kasih tabel supaya dia rapi. Oke, kita tutup aja dulu. TR TD. Pertama nama petugas, kemudian TD-nya, TD lagi, input, name-nya, teksnya, name-nya, nama petugas, kemudian dia atau fokus, kemudian required, dan terakhir auto complete off. Dan di sini place ya, placeholdernya nama petugas. Kita akan copy di sini username, di sini password, kemudian level, dan terakhir di sininya submitnya. Oke, sip. Di sini tipenya submit. Di sini value-nya simpan. Kemudian kita akan kasih cancel. Di sini ke petugas, balik lagi ke petugas titik php. Nama petugas, username, input username. Di sini ada fokusnya, kita hilangin. Kemudian di sini password, di sini juga tipenya password, name-nya password, required job karena butuh, autocomplete-nya otomatis, input password tidak perlu. Oke, sip. Dan terakhir di sini level ya. Level kita hapus dulu aja. Select option ya. Select. Di sini name-nya level. Seperti biasa dia butuh required. Oke, di sini option. Pilih level. Oke, kemudian di sini option juga.
admin, di sini satu lagi petugas. Di sini admin, dan di sini petugas. Oke, coba kita lihat hasil seperti apa. Refresh, kemudian oke, di sini inputnya kurang turun ya, satu ya. Oke, kita akan kasih BR aja di sini. BR, kita coba refresh lagi. Oke, sip. Tampil ini sudah bagus. Cancel, dia masuk ke atau balik lagi ke master petugas. Kita tambah, kita simpan di sini. Lihat, semua butuh diisi. Oke, kita akan coba nama petugas 1, username petugas 1, kemudian password petugas 1, dan terakhir level. Oke, petugas kita simpan. Nah, di sini terjadi error juga seperti biasa. Kenapa? Karena petugas simpan kita belum bikin. Oke, seperti biasa kita akan bikin petugas simpan. File, new, kemudian file save as. Sini petugas minus simpan titik php. Oke, simpan. Sini kita php dulu. Kita garis bawah seperti biasa, include koneksi titik php. Apa yang kita bawa di metodenya? Di sini metodenya nama petugas, name-nya username, password, kemudian name level. Oke, di sini berarti 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan di tabelnya. Memang ada 4 atau 3? 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Berarti 4 ya. Kita bikin nama petugas $post nama petugas. Oke, di koma kita akan copy. 1, 2, 3, 4. Oke, nama petugas, kemudian username, kemudian kita ganti username. Di sini password, di sini password, kemudian terakhir di sini level, dan di sini level. Oke, sip. Dan kita akan coding SQL insert into tbl petugas. Oke, apa aja ya? Di sini ID petugas, kemudian koma, username, koma, password, koma, nama petugas, koma, kemudian dan terakhir level, kemudian value, kurung buka, kurung tutup. Oke, titik koma. Ini jangan lupa kosong aja. Kenapa? Karena ID petugas dia auto increment, jadi cukup kutip aja tanpa ada isinya ya. Kemudian sini username, koma lagi, di sini $, password, koma lagi, tip lagi, kemudian di sini level. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, nama petugas. Nama petugas setelah password. Oke, sip. Username, password, nama petugas, dan level. MySQL, query, $koneksi, $SQL. Oke, kita akan redirect. Header, location, kemudian petugas titik php. Oke, simpan. Oke, coba kita refresh. Oke, sudah tersimpan ini ya.
levelnya petugas. Oke, kita akan coba hapus ya. Kita klik di sini, kita belum bikin petugas hapus. Kita akan coba bikin petugas hapusnya. File, new, kemudian file, save as. Kita bikin petugas minus hapus titik php. Oke, di sini php. Kemudian di sini coba perhatikan. Di sini kita mengambil get ya, mengambil dari URL. Artinya kita mengambil ID petugas dolar ID petugas. Nah, kita ngambil dengan get ya, dolar get, karena ngambil dari URL ID petugas. Coding SQL delete from tbl tugas ID petugas sama dengan ID petugas. Oke, titik koma, MySQL query. Di sini koneksi koma dolar SQL. Oke, titik koma. Kita akan redirect lagi ke petugas titik php. Oke, kita akan coba. Oke, kita coba ya, refresh, kemudian hapus. Wah, kenapa tidak dihapus? Di sini coba perhatikan ID petugas 1717. Oke, di sini kenapa? Karena kita belum manggil file koneksinya ya, kita lupa. Oke, kita titik koma. Oke, simpan, kemudian refresh. Oke, kita coba delete. Oke, gimana caranya supaya begitu kita delete, konfirmasi dulu, tidak langsung delete. Kita akan coba tambahkan lagi petugas 1 di sini petugas. Oke, simpan, sudah tertambah. Nah, begitu kita hapus, dia akan mengkonfirmasikan dulu, tidak langsung menghapus. Oke, caranya di petugas ya. Oke, di petugas di sini taruh di belakangnya klik it, return, confirm, kurung buka kurung tutup, kutip 1, tak akan dihapus. Oke, simpan, kita coba refresh. Itu kita klik. Nah, ada konfirmasi dulu sebelum kita menghapus ya, terjadi penghapusan. Kemudian kita cancel. Kalau cancel, dia tidak terjadi eksekusi. Begitu klik OK, data terhapus. Oke, selanjutnya kita bikin terakhir edit. Nah, edit di sini lihat tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena kita belum bikin petugas edit. Oke, kita bikin file, new file, save as, petugas minus edit titik php. Oke, simpan. Seperti biasa di sini php. Di sini ada include koneksi titik php, dan kemudian di sini include header php, dan terakhir di sini yang jelas body dan body. Oke, di sini body dan body. Oke, sip. Kita akan kasih judul di sini, kasih BR dulu ya, biar supaya nggak terlalu atas. H1 edit master petugas. Oke, kita bikin seperti biasa petugas tambah. Oke, kita akan copy aja ini dari form ke form, kita akan copy, taruh di edit. Oke, kita paste. Nah, bedanya di sini ini bukan simpan tapi update. Kemudian di sini, nah di sini update juga, update. Oke, kita akan lihat di atas. Kita akan ngambil, karena dia ngambil URL maka dia get ya.
seperti biasa kita akan taruh di sini deh. Oh, ini titik koma kelewat. Oke, di sini dolar id underscore petugas, kemudian kita ngambil dari get ya, id petugas. Oke, titik koma, akan kita cari dolar SQL select bintang from tbl petugas where id petugas oke, jadi koma dolar query SQL query dolar koneksi dolar SQL data SQL patch array. Oke, SQL patch array dolar query. Oke, titik koma ini kecil. Di sini kita bikin value dolar data. Di sini nama petugas, oke, titik koma, kita akan copy aja deh value nya, username kita ganti dengan username, kemudian sini password. Kemudian level ini yang mau bedakannya. Kalau level kita akan deklarasikan aja dulu di sini dolar level, kemudian di sini data. Oke, sip. Nah, di sini kita akan hilangkan dulu ininya karena ini sudah langsung pilihan ya. Jadi di sini kita akan kasih php if jika dia level admin, maka dia sebagai selected. Oke, kita coba, kita akan copy dari sini ke sini, kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini sebagai petugas. Oke, kita coba ini petugas, ini admin ya. Oke, kita coba lihat unexpected error. Oke, di line 9 level. Line 9 data. Oke, ini dia. Sip, kita refresh. Kalau dia petugas, dia otomatis milih petugas. Coba kita lihat admin. Nah, dia otomatis. Oke, kita akan coba edit. Nah, akan coba edit ya. Coba update. Nah, update dia masuk petugas 1, admin. Oke, kita cancel. Kita coba tambah dulu aja deh. Tambah aja dulu. Petugas 1, kemudian passwordnya petugas 1, dan di sini sebagai petugas. Nah, kita akan coba edit. Ini jadi 2. Kemudian ini 2. Dan ini juga pasti 2. Kita akan ganti admin sebagai petugasnya sebagai admin. Kita update. Nah, di sini kita belum bikin petugas update. Oke, kita akan coba bikin petugas update. File, new. Oke, simpan aja.
Di sini petugas minus update titik php. Oke, seperti biasa PHP include koneksi titik php. Oke, titik koma. Kita akan coba ambil aja datanya biar supaya cepat. Kita ngambil dari sini. Nah, kita akan copy. Kita copy aja sampai sini. Copy, kemudian coba mana tadi update. Oke, kita akan taruh sini. Nah, ini kita nggak butuh. Kenapa? Karena ini perintahnya bukan insert, tapi update ya. Update tbl petugas set nama petugas sama dengan nama petugas, kemudian koma, username, kemudian password, dan terakhir level. Nah, kalau begini aja tanpa where, artinya semua data yang ada di dalam tabel petugas dia akan berubah semua sesuai dengan ini. Tetapi kita butuh where. Kenapa butuh where? Supaya hanya ada satu yang dirubah. Where di petugas underscore petugas, kemudian $id petugas. Semua variabel ada kecuali ID petugas, belum ada postnya. Maka kita akan coba tambahin ID petugasnya di sini. ID petugas. Oke, ID petugas $post ID petugas. Coba kita perhatikan di petugas edit ya. Di petugas edit di sini ada name, nama petugas, name, username, kemudian name password, dan di sini name level. Di sini name petugas, name username, name password, dan name level. Sedangkan kita butuh atau tidak ada di name petugas edit ini, tidak ada name ID password. Maka kita akan bikin supaya dia bisa terkirim di method post ini. Kita akan copy aja ini, kemudian copy ya. Kita copy. Kita akan taruh boleh di bawahnya form. Salah, maaf, kita akan copy, kita paste. Nah, di sini lihat. Di sini kita name-nya ID petugas. ID petugas. Nah, ini kita nggak perlu. Nah, ini tipenya hidden artinya kita akan sembunyikan tanpa kita tampilkan. Nah, value-nya karena dia ID petugas di sini sudah ada nih. ID petugas tidak perlu ngambil lagi dari database setelah pencarian ini. Jadi ini kita akan ganti langsung ID petugas. Kayak gitu ya. Oke, sip. Nah, dengan begini kita punya name ID petugas. Nah, ini name nama petugas, sehingga begitu di submit ke post dia punya ID petugas. Oke, kita refresh. Nah, kita akan coba ya. Edit, kita akan ganti jadi tambahin 2, dan kita ganti dengan admin. Nih. 2 admin. Oke, di sini di data sudah berubah, artinya CRUD petugas kita cukupkan sampai sekian. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat master SPP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.